Halo historian! Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis fighter atau pesawat tempur. Tapi nih, sebelum kita mulai, perlu kita pahami dulu ya bahwa penamaan dan kategori pesawat tempur itu cukup rumit. Karena nggak ditentukan dari bentuk fisik, bobot, atau jenis senjata seperti kendaraan lapis baja di darat. Melainkan ditentukan dari apa perannya dan apa misi yang akan dijalani. Fighter sendiri adalah istilah untuk pesawat tempur yang udah lama digunakan sejak era Perang Dunia Pertama. Fungsinya mencakup pertempuran udara melawan pesawat musuh, tugas pengawalan, pencegatan, hingga mendukung operasi militer lain. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi militer dan perubahan taktik perang di udara, mulai dari era mesin piston hingga mesin jet, kategori fighter pun terus berevolusi dan terbagi ke dalam berbagai subkategori dengan peran yang semakin kompleks. Yuk, langsung aja kita bahas. Let's go! Kita awali dulu dari Pursuit Fighter. Pursuit Fighter atau dalam bahasa Prancis adalah avion de chasse, adalah istilah kuno untuk menyebut pesawat tempur sebelum istilah fighter menjadi standar. Tapi perlu kalian ingat ya, bahwa istilah ini umumnya dipakai oleh orang Amerika Serikat. Orang Jerman menyebutnya Jagdflugzeug. Prancis, seperti yang saya bilang tadi, adalah avion de chasse atau chasseur. Soviet menyebutnya sebagai ya itulah. Pokoknya ini adalah istilah yang digunakan pada era Perang Dunia Pertama hingga awal era Perang Dunia Kedua. Pada masa tersebut, pesawat tempur itu belum memiliki spesialisasi peran yang jelas. Sehingga, Pursuit Fighter digunakan untuk berbagai macam tugas seperti dogfight, mencegat, mengejar, mengawal pesawat lain, hingga membantu serangan darat. Ciri khas dari Pursuit Fighter ini adalah bermesin tunggal, bobotnya yang ringan, dan memiliki manuver yang baik. Kalau bicara soal senjata apa yang biasa dipakai oleh Pursuit Fighter ini, umumnya adalah senapan mesin ringan hingga berat. Namun saat memasuki awal Perang Dunia Kedua, beberapa Pursuit Fighter mulai dilengkapi dengan meriam otomatis kaliber 20 mm atau lebih. Contoh dari Pursuit Fighter ini kalau di era Perang Dunia Pertama adalah Sopwith Camel atau Fokker. Kalau di era awal Perang Dunia Kedua, konsep Pursuit Fighter ini masih digunakan di pesawat Bf-109, P-40 Warhawk, atau A6M0. Terus, seiring dengan berkembangnya teknologi pesawat tempur dan klasifikasi menjadi lebih modern, istilah pursuit pada pesawat tempur mulai ditinggalkan dan diganti menjadi istilah yang lebih simple. Cukup disebut sebagai fighter. Nah, dari fighter ini kemudian terbagi menjadi beberapa subkategori. Yang pertama, interceptor. Ciri khas dari pesawat interceptor ini adalah mengandalkan kecepatan yang tinggi dan kemampuan menanjak yang sangat baik, yang dirancang khusus untuk mencapai target secepat mungkin. Umumnya itu pesawat interceptor nggak memiliki manuver yang baik, sehingga kurang ideal untuk dogfight melawan pesawat tempur yang lebih lincah. Fungsi utama dari interceptor adalah mencegat pesawat musuh sebelum memasuki wilayah pertahanan udara, serta mengejar pesawat musuh bernilai tinggi yang berusaha untuk kabur. Tapi biasanya sih, target utama interceptor itu adalah pesawat bomber dan pesawat intai, bukan untuk bertarung dengan pesawat tempur lain. Simpelnya sih, interceptor ini diibaratkan seperti unit reaksi cepat di udara. Cegat target dengan cepat, kemudian langsung kembali ke pangkalan. Bukan untuk berlama-lama atau dogfight muter-muter di udara. Terus biasanya persenjataan yang dibawa oleh interceptor itu, kalau di era Perang Dunia Kedua adalah senapan mesin ringan atau berat, atau meriam otomatis. Kalau di era Perang Dingin hingga era modern, senjata utamanya adalah rudal udara ke udara jarak jauh yang dipandu oleh radar. Oke, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa di era modern seperti sekarang, peran interceptor nggak benar-benar ditinggalin. Tapi sebagian besar udah diambil alih oleh Air Superiority Fighter, yang lebih fleksibel dan serba bisa untuk misi tempur di udara. Contoh dari interceptor ini kalau di era Perang Dunia Kedua adalah Bf-109 varian K atau G, Hawker Hurricane, atau ME-262. Kalau di era modern, contohnya itu seperti F-104 Starfighter atau MiG-25. Selanjutnya, Heavy Fighter. Kalau secara historis ya, Heavy Fighter itu adalah istilah dari pesawat tempur kelas berat di era Perang Dunia Kedua, yang umumnya bermesin ganda atau memiliki dua mesin. Memiliki ukuran yang lebih besar, bobot yang lebih berat,
persenjataan yang lebih banyak, daya jangkau lebih jauh, dan daya angkut lebih besar. Meskipun disebut sebagai fighter, tapi heavy fighter ini kurang lincah dan kurang unggul dalam hal manuver jika dibandingkan dengan fighter bermesin tunggal. Nah, karena keterbatasan tersebut, heavy fighter jarang digunakan untuk dogfight melawan fighter yang lebih ringan. Umumnya ya, heavy fighter itu lebih sering dioperasikan untuk membantu serangan darat, terus mengawal pesawat bomber, mencegat pesawat bomber musuh, dan membantu operasi di udara bersama dengan pesawat tempur yang lain. Kemudian persenjataan yang dibawa oleh heavy fighter itu sangat bervariasi. Umumnya membawa meriam otomatis kaliber 20 mm atau lebih. Bisa juga dilengkapi dengan bom untuk misi pemboman ringan, tapi ada juga yang dilengkapi dengan torpedo. Semuanya tergantung dari kebutuhan misi yang sedang dijalani. Terus setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir, konsep heavy fighter bermesin ganda ini secara bertahap ditinggalkan dan peran yang sebelumnya dijalani oleh heavy fighter kemudian diambil alih oleh pesawat tempur yang lebih modern, yang kemudian berevolusi menjadi multi-role fighter. Contoh dari heavy fighter pada era Perang Dunia Kedua adalah P-38 Lightning, Mosquito, atau DO-335. Lanjut, Night Fighter. Nah, kalau Night Fighter, ini adalah pesawat tempur yang dirancang dan dimodifikasi khusus untuk operasi malam hari, atau untuk operasi dalam kondisi visibilitas rendah karena faktor cuaca, baik itu karena hujan atau karena kabut. Karakteristik dari Night Fighter yaitu dilengkapi dengan radar navigasi, pendeteksi target, night vision, atau perlengkapan avionik yang canggih pada masanya. Terus Night Fighter ini memiliki peran sebagai pesawat patroli, mencegat pesawat musuh, melakukan serangan darat, dan berbagai macam misi atau operasi yang pokoknya itu dilakukan di malam hari atau saat kondisi visibilitas rendah. Intinya, Night Fighter adalah pesawat tempur segala cuaca versi awal. Di era Perang Dunia Kedua, banyak Night Fighter itu sering kebalik sama Heavy Fighter ya, karena memang sebenarnya basis dari Night Fighter adalah Heavy Fighter. Cuma secara konsep, Heavy Fighter adalah jenis desain pesawat, sedangkan Night Fighter adalah peran operasional. Jadi jangan sampai salah paham. Lalu biasanya senjata yang dipakai oleh Night Fighter itu cukup bervariasi ya. Bisa pakai senapan mesin ringan hingga berat, meriam kaliber 20 mm atau lebih, bisa juga dilengkapi dengan bom maupun roket. Terus seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi militer, istilah Night Fighter udah nggak lagi digunakan, tapi berevolusi atau berkembang menjadi all-weather fighter. Contoh dari Night Fighter pada era Perang Dunia Kedua adalah Bf-110 versi G atau P-61 Black Widow. Kita lanjut ke Escort Fighter. Sesuai dari namanya, Escort Fighter ini adalah pesawat yang dirancang khusus untuk tugas mengawal pesawat lain. Umumnya, pesawat yang dikawal adalah pesawat bomber, pesawat transport, atau pesawat yang membawa orang penting. Pokoknya tugas pengawalan jarak jauh dan selalu siap bertempur jika ada pesawat musuh yang mencoba mendekat atau melakukan serangan. Pada awalnya itu, heavy fighter yang sebenarnya banyak ditugaskan untuk misi pengawalan pesawat bomber, karena memiliki jarak jelajah yang lebih jauh dan persenjataan yang lebih berat. Namun dalam prakteknya, pesawat jenis ini cenderung kalah dalam hal manuver saat berhadapan dengan fighter bermesin tunggal yang lebih ringan dan lebih lincah. Akibatnya, peran pengawalan pesawat bomber dialihkan ke pesawat fighter bermesin tunggal yang lebih cepat dan lebih lincah. Sejak saat itu, tugas ini lebih dikenal dengan istilah escort fighter, yang lebih merujuk pada peran pengawalan, bukan lagi pada kelas, senjata, atau bobot pesawat. Ciri khas dari escort fighter ini terletak pada desainnya yang efisien untuk penerbangan jarak jauh. Pesawat ini biasanya dipersenjatai dengan senapan mesin atau meriam otomatis kaliber 20 mm dan memiliki tangki bahan bakar tambahan di bawah badan atau sayap. Memasuki akhir Perang Dunia Kedua dan berkembangnya teknologi penerbangan militer, peran escort fighter perlahan mulai menyatu dan kemudian digantikan oleh konsep fighter yang lebih modern seperti air superiority fighter atau multi-role fighter. Oke, contoh dari escort fighter yang terkenal pada era Perang Dunia Kedua adalah P-51 Mustang atau Supermarine Spitfire varian Mark 9. Next, Strike Fighter.
Strike Fighter ini dapat dianggap sebagai jembatan antara fighter klasik dan pesawat tempur modern. Pada era Perang Dunia Kedua, konsep ini berawal dari pesawat fighter murni yang mulai dipasangi bom atau roket untuk mendukung serangan pasukan yang berada di darat. Pada masa itu, peran ini lebih dikenal dengan istilah fighter bomber. Berbeda dengan fighter murni yang berfokus pada dominasi udara, Strike Fighter ini menempatkan misi serangan darat sebagai prioritas utama. Sementara, kemampuan bertempuran di udara atau dogfight bersifat sekunder. Maksudnya apa? Maksudnya, pesawat ini dirancang untuk efektif menyerang target di darat, namun tetap mampu bertempur di udara jika diperlukan. Dari sisi desain, Strike Fighter biasanya dimodifikasi dengan struktur yang lebih kuat agar mampu membawa berbagai macam variasi senjata seperti bom, roket, atau rudal, tanpa mengorbankan kemampuan tempurnya di udara. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan doktrin militer, konsep fighter bomber kemudian menjadi standar dalam peperangan udara modern dan berevolusi lebih lanjut menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai multi-role fighter. Contoh dari Strike Fighter pada era Perang Dunia Kedua adalah P-47 Thunderbolt atau Hawker Typhoon. Sementara di era modern, peran ini diwakili oleh pesawat seperti F-15A Strike Eagle atau Su-34. Berikutnya, Parasite Fighter. Parasite Fighter adalah konsep pesawat tempur yang dirancang untuk dibawa oleh pesawat induk atau pesawat yang berukuran besar. Biasanya, pesawat bomber atau pesawat khusus yang telah dimodifikasi, lalu dilepaskan ketika mendekati wilayah musuh. Konsep ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan jangkauan dan daya tahan pesawat fighter pada era awal peperangan udara. Karena pada zaman dahulu itu, pesawat fighter belum mampu terbang jauh atau bertahan lama di udara. Makanya, muncul ide pesawat tempur yang bisa nebeng di pesawat yang lebih besar untuk dilepaskan ke area pertempuran agar bisa menjalankan misi seperti mengawal, mencegat, atau menyerang pesawat musuh. Parasite Fighter ini berbeda dengan Escort Fighter ya. Kalau Escort Fighter itu bisa terbang mandiri sejak awal pas landas. Nah, Parasite Fighter bergantung penuh pada pesawat induk untuk mencapai area operasi. Hal ini membuat ukurannya lebih kecil dan lebih ringan. Terus bahan bakar yang terbatas, serta difokuskan untuk pertempuran udara jarak dekat. Kalau dari sisi persenjataan, Parasite Fighter biasanya dipersenjatai dengan senapan mesin atau meriam otomatis kaliber kecil hingga menengah. Pokoknya cukup untuk dogfight, tapi nggak dirancang untuk membawa beban senjata berat. Meskipun terdengar inovatif ya, tapi konsep Parasite Fighter ini memiliki banyak kekurangan dan resiko, terutama saat proses pelepasan dan penyambungan kembali ke kapal induk di udara. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, konsep Parasite Fighter akhirnya ditinggalkan dan tidak lagi dilanjutkan. Contoh dari Parasite Fighter ini adalah I-16 yang dipasang pada Tupolev TB3 atau XF-85 Goblin yang dipasang di B-29. Kemudian, Air Superiority Fighter. Air Superiority Fighter adalah pesawat tempur yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu merebut dan mempertahankan kendali di udara. Artinya apa? Artinya, pesawat jenis ini bertugas untuk memastikan bahwa wilayah udara harus aman dari pesawat musuh, dengan cara mengalahkan pesawat tempur musuh sebelum mereka bisa mengancam pasukan di darat atau aset strategis yang berada di wilayah tersebut. Desain dari Air Superiority Fighter lebih menekankan keunggulan dalam dogfight, kecepatan, kemampuan manuver, serta sistem sensor dan radar yang unggul untuk mendeteksi dan menyerang musuh terlebih dahulu. Secara historis ya, konsep Air Superiority Fighter ini mulai berkembang pesat pada akhir Perang Dunia Kedua dan semakin populer di era Perang Dingin. Karena di era Perang Modern itu, menguasai wilayah udara adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Pesawat jenis ini biasanya dipersenjatai dengan rudal udara ke udara jarak dekat hingga jarak jauh. Tapi punya juga sih senjata jarak dekat seperti meriam otomatis sebagai senjata cadangan kalau harus terpaksa melakukan dogfight jarak dekat. Meskipun fokus utamanya adalah dominasi udara, tapi Air Superiority Fighter ini tetap dibekali kemampuan untuk serangan darat secara terbatas. Namun peran ini sifatnya adalah sekunder, bukan prioritas utama. Nah, contoh dari Air Superiority Fighter itu adalah F-15 Eagle atau Su-27 Flanker. Sekarang, Multi-Role Fighter.
Multi-role fighter ini adalah pesawat tempur yang dirancang untuk sanggup menjalankan berbagai macam misi. Pesawat ini mampu melakukan pertempuran udara, serangan darat, serangan laut, hingga misi pengintaian, tergantung pada konfigurasi persenjataan dan perlengkapan apa yang dibawa. Konsep multi-role fighter ini lahir dari kebutuhan akan efisiensi, karena seiring dengan berkembangnya teknologi, biaya pengembangan dan operasional pesawat tempur itu juga semakin mahal. Oleh karena itu, banyak negara memilih untuk menggabungkan berbagai macam peran yang sebelumnya dijalankan oleh beberapa pesawat menjadi ke satu pesawat agar lebih fleksibel. Ya, bisa dibilang multi-role fighter ini filosofinya mirip dengan MBT ya kalau di darat. Bukan pesawat spesialis, tapi lebih ke pesawat multiperan, pesawat multifungsi. Suruh begini bisa, suruh begitu juga bisa. Pokoknya pesawat ini dirancang dengan keseimbangan antara kemampuan tempur udara dan kemampuan serang darat. Nggak unggul di satu bidang tertentu, tapi mampu menjalankan berbagai misi dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Ciri khas dari multi-role fighter ini ada pada sistem elektroniknya yang canggih dan fleksibel. Senjata yang dibawanya juga beragam, mulai dari rudal udara ke udara, sampai bom, atau rudal udara ke darat juga bisa dipasang di pesawat ini. Karena kemampuannya yang serba bisa, multi-role fighter sering menjadi andalan utama angkatan udara di era modern seperti sekarang. Satu jenis pesawat bisa menjalankan banyak peran sekaligus, sehingga lebih praktis dan efisien dibandingkan mengoperasikan banyak jenis pesawat yang berbeda. Contoh dari multi-role fighter adalah F-16 Fighting Falcon atau Eurofighter Typhoon. Oke, sekarang all-weather fighter. All-weather fighter ini adalah pesawat tempur yang dirancang untuk tetap dapat beroperasi secara efektif dalam segala kondisi cuaca, baik itu siang maupun malam, serta dalam cuaca buruk seperti hujan deras, kabut, atau awan tebal. Konsep ini merupakan perkembangan langsung dari night fighter yang sebelumnya difokuskan untuk operasi malam hari pada era Perang Dunia Kedua. Pada awal peperangan udara, sebagian besar pesawat tempur itu hanya mampu bertempur secara efektif di siang hari atau cuaca yang cerah, karena sangat bergantung pada penglihatan pilot. Untuk mengatasi keterbatasan ini, muncullah night fighter yang dilengkapi dengan radar sederhana, radar jadul lah ya, itu dulu, agar mampu mencegat pesawat musuh pada malam hari. Namun, kemampuan night fighter masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif dalam segala kondisi cuaca. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan memasuki era Perang Dingin, konsep night fighter berevolusi menjadi all-weather fighter. Berbeda dengan fighter konvensional ya, all-weather fighter ini dilengkapi dengan radar dan sistem navigasi yang lebih canggih, serta avionik yang bisa mendeteksi dan melacak target dalam kondisi jarak pandang yang rendah. Dengan sistem ini, pilot dapat menjalankan misi pencegatan maupun pertempuran udara tanpa harus melihat target secara langsung. Persenjataan yang biasa digunakan di pesawat ini umumnya mencakup kombinasi antara meriam internal dan rudal jarak menengah hingga jarak jauh, yang memungkinkan pertempuran di luar jarak visual, atau istilah bekennya itu BVR, Beyond Visual Range. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan segala cuaca kini menjadi standar pada hampir semua pesawat tempur di era modern. Karena itu, istilah all-weather fighter perlahan tidak lagi berdiri sebagai kategori terpisah, melainkan menjadi bagian dari kemampuan dasar pesawat tempur modern, khususnya pada multi-role fighter dan air superiority fighter. Contoh dari all-weather fighter adalah F-18 Hornet atau MiG-29. Ya, lanjut, stealth fighter. Nah, stealth fighter atau pesawat siluman ini bisa dibilang adalah loncatan teknologi paling besar dalam sejarah pesawat tempur. Terus, pesawat jenis ini dirancang untuk meminimalisir kemungkinan terdeteksi oleh radar musuh dan menekankan konsep tidak terlihat sebagai pertahanan utama. Terus, perlu kalian ketahui ya, bahwa konsep stealth fighter itu mulai serius dikembangkan pada akhir era Perang Dingin, yang dimana kala itu sistem radar dan pertahanan udara udah semakin canggih, semakin mudah mendeteksi pesawat di udara. Nah, makanya kemampuan pesawat tempur juga harus semakin ditingkatkan. Harus memiliki kemampuan untuk keluar masuk wilayah musuh tanpa terdeteksi. Terus, ciri khas utama dari stealth fighter ini terletak pada desain bentuk pesawat yang dirancang khusus untuk memantulkan gelombang radar.
Selain itu, jenis material, penempatan senjata, serta pengaturan suhu panas mesin juga menjadi bagian penting dari konsep siluman. Dari sisi peran tempur, stealth fighter sering digunakan untuk misi yang berisiko tinggi, seperti menyerang target strategis yang dilindungi banyak pertahanan udara yang kuat, terus membuka jalur bagi pesawat lain, atau menghancurkan pesawat musuh sebelum pertempuran udara itu terjadi. Pokoknya anggap aja stealth fighter ini kayak ninja, yang lebih mengandalkan main senyap, terus nyerang diam-diam, habis itu ya udah, hilang tanpa jejak. Nah, meskipun stealth fighter ini dirancang untuk operasi senyap, tapi tetap ya, pesawat ini juga dibekali kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat. Contoh dari stealth fighter adalah F-22 Raptor atau Su-57. Berikutnya, Carrier Based Fighter. Carrier Based Fighter adalah pesawat tempur yang dirancang khusus untuk bisa beroperasi dari kapal induk. Agak beda sama fighter berbasis darat, karena pesawat jenis ini dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan yang sangat pendek, serta mampu beroperasi di lingkungan laut yang keras. Konsep Carrier Based Fighter ini berkembang seiring dengan munculnya kapal induk sebagai pusat kekuatan udara di laut. Sejak Perang Dunia Kedua, kapal induk memungkinkan sebuah negara mengerahkan pesawat tempur jauh dari wilayah darat. Oleh karena itu, pesawat tempur yang beroperasi dari kapal induk harus dirancang dengan kemampuan yang khusus. Ciri khas utama dari Carrier Based Fighter ini ada pada rangkanya yang lebih kuat untuk menahan pendaratan keras di atas dek kapal. Pesawat ini dilengkapi dengan kait khusus atau resting hook untuk mengait kabel pendaratan. Terus, sayap yang bisa dilipat agar mudah disimpan di dalam hanggar, serta roda pendarat yang lebih kokoh. Selain itu, sistem avioniknya juga disesuaikan untuk mendukung operasi di lingkungan laut. Dari sisi peran, Carrier Based Fighter tidak terpaku pada satu tugas saja. Pesawat ini dapat berfungsi sebagai Air Superiority Fighter, Strike Fighter, maupun Multi-Role Fighter. Semua tergantung pada misi apa yang akan dijalani. Fleksibilitas sangat penting karena jumlah pesawat di kapal induk itu terbatas. Makanya setiap pesawat di kapal induk harus mampu menjalankan berbagai peran sekaligus. Dalam perkembangannya, Carrier Based Fighter modern juga dibekali dengan kemampuan all-weather dan ada juga yang udah dilengkapi dengan teknologi stealth. Hal ini membuat kapal induk tetap relevan sebagai kekuatan udara di era peperangan modern. Contoh Carrier Based Fighter kalau di era Perang Dunia Kedua adalah Mitsubishi A6M0 atau F-4U Corsair. Kalau di era modern, contohnya adalah F-18 Hornet atau Su-33. Oke guys, jadi begitu ya beberapa penjelasan tentang fighter dan subkategorinya. Emang ribet sih kalau dihafal satu-satu. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah seiring dengan berkembangnya zaman, peran fighter itu terus berubah, terus diperbaharui. Banyak fungsi yang digabung ke satu jenis pesawat agar lebih praktis dan lebih fleksibel. Jadi jangan heran ya kalau nanti di masa yang akan datang akan muncul subkategori fighter dengan istilah baru. Pokoknya gini, yang penting kita paham dulu logikanya kalau fighter itu pada dasarnya adalah pesawat tempur dengan banyak keturunan. Disesuaikan dengan kebutuhan misi, kebutuhan taktik, kebutuhan zaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan teknologi.